Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah metode pengukuran intelijensi akan menyampaikan apa itu intelijensi. Di sini dari kelompok 6 yang terdiri dari Ardian Majid, yaitu saya sendiri, selanjutnya ada Hans Sujatmiko, selanjutnya ada Intinan Mumtazah, dan yang terakhir ada Vinka Nikita. Seperti yang kita ketahui bersama, intelijensi itu merupakan sebuah kecerdasan. Ada juga yang mengartikan sebagai sebuah kemampuan untuk berpikir secara logika ataupun secara abstrak. Karena banyaknya pengertian terkait intelijensi, maka dalam kesempatan kali ini, yaitu kami dari kelompok 6 akan menyampaikan terkait lebih spesifik lagi apa sih itu intelijensi menurut ahli, yaitu Edward Thorndike. Thorndike lahir di Williamsburg. Adalah anak dari seorang pendeta Metodis di Lowell. Thorndike lulus dari The Roxbury tahun 1891 di Roxbury dan Wesleyan University pada tahun 1895. Ia mendapat gelar MA di Harvard University pada tahun 1897. Selama di Harvard, ia tertarik pada bagaimana hewan belajar etodologi dan bekerja sama dalam penelitian dengan William James. Setelah itu, ia menjadi tertarik pada hewan manusia dan kemudian mengabdikan dirinya demi penelitian tersebut. Thorndike, bapak psikologi pendidikan yang juga tokoh aliran psikologi fungsionalisme. Pada dasarnya, teori Thorndike menyatakan bahwa intelijensi terdiri berbagai kemampuan spesifik yang ditampakkan dalam perilaku intelijen. Teorinya dikategorikan dalam teori intelijen faktor ganda, karena dia bilang ada 3 yang mengklasifikasikan intelijen dalam 3 kemampuan. Yang pertama ada kemampuan abstrak, yaitu suatu kemampuan untuk bekerja dengan menggunakan gagasan dan simbol-simbol. Jadi, orang yang kemampuan di bidang abstraknya lebih unggul dibandingkan dengan kemampuan yang lainnya, dia memiliki kreativitas yang tinggi. Contohnya dalam hal membuat kerajinan tangan atau yang berbau-bau dengan imajinasi. Selanjutnya, kemampuan mekanik, yaitu kemampuan untuk bekerja dengan menggunakan alat-alat mekanis, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang memerlukan aktivitas sensori motor atau gerakan. Contohnya, seperti orang yang suka atau hobi bermain gitar. Jika seseorang itu terus berlatih, maka kemampuan mekaniknya akan lebih baik dibandingkan kemampuan abstrak dan sosialnya. Selanjutnya ada kemampuan sosial, yaitu kemampuan untuk menghadapi orang lain di sekitar diri sendiri dengan cara-cara yang efektif. Seseorang jika mempunyai kemampuan sosialnya lebih tinggi dibandingkan kemampuan mekanik dan abstraknya, maka dia akan lebih dominan di bidang sosialnya. Entah itu dia lebih cepat untuk beradaptasi dalam lingkungan yang baru. Gitu. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalau misalkan seseorang tingkat intelijensi tergantung pada banyaknya ikatan syaraf antara rangkaian stimulus dan respon karena adanya penguatan. Orang yang memiliki banyak kemampuan atau ikatan pada bidang sosialnya lebih gitu dibandingkan kemampuan di bidang abstrak dan mekaniknya, maka kemampuan itu akan lebih dominan juga. Thorndike juga mengatakan bahwa ketika seseorang memiliki kemampuan tertentu bisa juga berkorelasi dengan kemampuan lainnya. Misalkan ada orang yang kemampuan sosialnya lebih tinggi dibandingkan abstrak dan mekaniknya, ada juga di sisi lain orang yang kemampuannya dominan di 3 hal tersebut, kurang lebih seperti itu. Sekian dari kelompok kami, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kelompok kami bisa bermanfaat bagi yang lainnya dan bisa bermanfaat bagi kita semua untuk menjadikan pembelajaran bagi kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.